Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika Tanyun berpikir pada dirinya sendiri, pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangannya berkata, "Maaf Tuan, peringkat bawahan terlalu rendah untuk membantumu. Segera, Jinny, Musin, King Ying, dan pedang lainnya menyampaikan permintaan maaf." Jinny berkata dengan nada khawatir, "Tuan, peringkat kami sangat rendah. Apakah kamu tidak menginginkan kami lagi?" "Ya Tuan, tolong jangan tinggalkan kami." Suara menyenangkan Musin bergema di benak Tanyun. Tanyun berkata, "Bukan salahmu bahwa kamu berpangkat rendah. Alasan sebenarnya karena keterampilanku terlalu rendah. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja, aku tidak akan meninggalkan kalian. Jangan khawatir, karena kalian juga akan menggetarkan alam leluhur tertinggi, seperti di alam semesta rendah. Aku akan pergi dari sini sekarang, pergi ke kuil Tianmen, menjadi murid kuil Tianmen, memuja guru yang kuat, memahami Dao, dan mempelajari 4 teknik." Mendengar itu, semua pedang Dewa Hongmeng merasa nyaman. Tanyun menyingkirkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan yang lainnya. Dia terbang keluar dari gua dan muncul di pegunungan yang luas. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba melemparkan tinju ke langit dengan sekuat tenaga. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat Tanyun terlihat terkejut. Melihat langit, ada kejutan hebat. Kehampaan dengan radius 100.000 kaki langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Sungguh, kekuatan kekosongan yang keras. Tanyun terkejut. Tanyun yakin bahwa jika dia berada di alam semesta tingkat rendah, pukulan kekuatan penuhnya sudah cukup untuk menghancurkan alam fana. Tetapi di alam leluhur tertinggi, bahkan kekosongan tidak dapat dihancurkan. Terlalu lemah. Kekuatanku benar-benar terlalu lemah. Jika suara Tanyun didengar oleh orang-orang di ranah Raja Leluhur, mereka pasti akan memarahi Tanyun. Karena bahkan orang-orang di ranah Raja Leluhur tingkat 9 hanya dapat mengguncang kekosongan dan tidak dapat membuat kekosongan penuh dengan retakan seperti Tanyun. Hanya serangan kekuatan penuh dari Kaisar Leluhur tingkat ke-6 ke atas yang dapat membuat kekosongan alam leluhur tertinggi penuh dengan retakan. Pada saat ini, Tanyun sangat menyadari arti sebenarnya dari jalan besar. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Tugas paling mendesak saat ini adalah meningkatkan kekuatan. Hanya ketika kekuatannya cukup kuat, dia dapat melindungi orang-orang yang ingin dilindungi, dapat menghancurkan sekte kebahagiaan, dan membebaskan puluhan miliar prajurit. Kemarahan, kebencian, dan perlindungan kerabat adalah kekuatan pendorong di balik keinginan Tanyun untuk menjadi lebih kuat. Dalam hati Tanyun, dia tidak memiliki niat untuk menjadi penguasa alam leluhur tertinggi. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menikmati kebahagiaan keluarga dengan kerabatnya di alam Dewa Hongmeng. Namun, itu menjadi bumerang. Tanyun berlama-lama melalui pegunungan Shizhou yang subur dan menemukan bahwa gunung, bunga, pohon, dan tumbuh-tumbuhan di alam leluhur tinggi beberapa kali lebih besar dari alam semesta rendah. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Tanyun masih belum terbang keluar dari pegunungan Shizhou. Semut tingkat ketiga dari ranah Raja Leluhur berhenti untukku. Tiba-tiba, teriakan dalam yang tak terbantahkan datang dari kekosongan di belakang Tanyun. Tanyun mengurutkan kening, berhenti terbang, berbalik di udara, melihat 3 pria parubaya yang kejam datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Melihat ketiga pria parubaya yang mengejarnya, Tanyun membeku di dalam hatinya dan menemukan bahwa ketiganya berada di tingkat ke-6 ranah Kaisar Leluhur. Tanyun tidak tahu seberapa kuat dia dalam tantangan lompatan. Oleh karena itu, kecuali terpaksa, dia tidak akan pernah bertindak gegabah. "Wah, serahkan semua barangmu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak..." Pria parubaya menatap tajam ke arah Tanyun. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan amarahnya berhenti tiba-tiba. 2 orang di belakangnya juga menatap Tanyun dengan gemetar ketakutan. Ketiganya berbalik dan ingin melarikan diri. "Mengapa mereka takut padaku?"
Tanyun berkata dengan bingung. Berhenti untukku. Mendengar ini, ketiga pria parubaya itu berhenti terbang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Tanyun semakin bingung. Tiga orang parubaya yang menginjak kehampaan berbalik, berlutut ke Tanyun. Penampilan arogan sebelumnya hilang. Tolong jangan ingat perbuatan kami. Tolong maafkan kami. Apakah aku seseram itu, kata Tanyun. Pria parubaya yang merupakan pemimpin, kepalanya dipenuhi butiran keringat. Dia berkata, kamu tidak menakutkan. Aku hanya menghormatimu. Berhenti bicara omong kosong, katakan padaku. Mengapa menurutmu aku menakutkan? Tanyun melihat bahwa mereka bertiga benar-benar takut padanya, dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Pria parubaya melihat kata kebahagiaan yang dibordir di dada jubah Tanyun dan berkata dengan suara dingin, karena kamu adalah anggota sekte kebahagiaan. Tanyun tiba-tiba menyadari pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia terus bersujud. Aku salah, tolong maafkan aku. Kamu awalnya akan merampokku, bukan? Tanyun berkata dengan hati-hati. Mendengarkan hal tersebut, mereka bertiga meminta maaf dengan tulus dan ikhlas. Ya, aku tidak akan mempersulit kalian. Tanyun berkata tanpa ragu. Serahkan semua barang kalian, lalu tampar diri kalian 100 kali dan pergi. Segera setelah kata-kata Tanyun jatuh, sebuah suara dari langit dengan niat membunuh yang tak ada habisnya datang dari langit. Kamu hanya di ranah raja leluhur, hanya mengandalkan sektemu untuk merampok orang. Pada saat berikutnya, ketika langit bergetar hebat, seberkas cahaya ungu dilepaskan dari lautan awan yang luas dan berubah menjadi wanita bertopeng. Wanita itu tinggi dan anggun, kulitnya seperti salju, pinggangnya penuh dengan pegangan, dan sutra biru seperti air terjun jatuh di bahunya yang harum. Meskipun kerudung ungu tipis menutupi wajahnya, nampak sepasang mata yang indah. Kata Tianmen dibordir di dada kiri rok ungu wanita bertopeng itu. Ketika tiga pria parubaya yang berlutut di kehampaan melihat wanita dengan rok ungu, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Pria parubaya menunjuk ke arah Tanyun dan bersujud kepada wanita berbaju ungu. Senior, tolong, binatang dari sekte kebahagiaan ini ingin menghabisi kita bertiga. Mendengarkan hal itu, Tanyun sangat marah. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, wanita berbaju ungu itu melambaikan tangannya yang lembut, dan sesuatu yang membuat Tanyun ketakutan terjadi. Dia dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi juga tidak bisa berbicara. Yang mengejutkan Tanyun, dia bahkan tidak bisa melihat kultivasi wanita bertopeng yang disebut senior oleh tiga orang parubaya. Wanita dengan baju ungu memandang ketiga pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, bajingan ini secara alami akan dihabisi oleh orang suci ini. Kalian bertiga pergi. Tiga orang parubaya bersujud dan berkata, terima kasih senior telah menyelamatkan hidup kami. Junior ini pergi dulu. Tiga orang parubaya menghilang ke langit di atas pegunungan megah, seolah-olah mereka melarikan diri. Melihat tiga orang parubaya yang pergi, Tanyun merasa tertekan. Paman, jika kamu tidak mengerti situasinya, biarkan ketiga orang itu pergi. Pada saat ini, wanita bertopeng dalam gaun ungu menatap Tanyun. Matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata dengan dingin, yang paling dibenci orang suci ini adalah kamu, sampah sekte kebahagiaan yang tidak manusiawi. Wanita bertopeng itu membalik tangan, dan pedang ilahi keluar dari tangannya, dan menusuk ke arah dada Tanyun. Mata Tanyun melebar, dan dia ingin menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya, tetapi kepalanya tidak bisa bergerak. Darah berceceran, wanita bertopeng yang memegang pedang berhasil menusuk dada Tanyun. Di bawah pedang yang tepat dan kejam, itu mengenai jantung Tanyun, dan jantungnya langsung hancur. Wanita bertopeng itu menarik pedang ilahi dengan acuh tak acuh, dan hendak menikam Tanyun di antara alisnya. Ketika dia ingin menghancurkan jiwa Tanyun, adegan selanjutnya mengejutkan tubuhnya yang halus, dan matanya menunjukkan warna tidak percaya. Dia merasakan pembalikan waktu di sekitar Tanyun, dan dalam sekejap Tanyun menjadi pulih. Mungkinkah ini pembalikan waktu yang legendaris? Wanita bertopeng itu berseru. Tanpa sadar, dia berkata, kamu hanya murid dalam sekte kebahagiaan. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami pembalikan waktu? Bagaimana itu bisa terjadi? Hati wanita bertopeng itu menakutkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya pembalikan waktu yang legendaris akan muncul pada Tanyun, raja leluhur tingkat ketiga. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng, Tanyun bingung.
Aku pikir jika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat membalikan waktu, tetapi sepertinya tidak. Lalu mengapa aku bisa menggunakannya? Apakah itu karena aku dari klan Dewa Kuno Abadi? Bingung, Tanyun tidak punya pikiran untuk memikirkan hal ini. Dia sangat takut wanita bertopeng itu akan memberinya pedang fatal lagi, dan kemudian dia akan mati. Karena kekuatan magis membalikan waktu, itu hanya bisa digunakan setahun sekali. Jika dia dihabisi oleh wanita ini lagi, hanya akan ada jalan buntu. Memikirkan istrinya Shen Shubing yang belum ditemukan, dan kerabatnya di alam Dewa Hongmeng, Tanyun yang tidak bisa bergerak, menatap wanita bertopeng itu dengan tatapan memohon di matanya. Ini adalah permohonan dari lubuk hatiku. Orang suci ini menanyakan sesuatu padamu. Wanita bertopeng itu memarahi dengan dingin. Kamu memenjarakanku. Bagaimana aku bisa menjawab? Tanyun merasakan dorongan untuk mengutuk. Warna memohon di mata Tanyun menghilang dan berubah menjadi warna polos. Melihat mata Tanyun, wanita bertopeng itu menyadari bahwa pihak lain dipenjara olehnya. Dia menjentikan lengan gioknya, dan segera Tanyun merasa bahwa kekuatan untuk memenjarakannya menghilang. Senior, jangan marah. Junior ini bukan murid dari Sekte Kebahagiaan, tetapi juga memiliki dendam terhadap Sekte Kebahagiaan Ilahi, kata Tanyun buru-buru. Pembohong, wanita bertopeng itu berkata dengan dingin. Katakan padaku, beritahu orang suci ini, mengapa kamu memutar waktu? Tanyun berkata, pembalikan waktu adalah kekuatan gaib leluhur generasi muda, dan generasi muda mengolahnya. Gadis bertopeng itu mengangkat alisnya. Siapa leluhurmu? Generasi muda juga tidak tahu. Tanyun pura-pura bingung. Generasi muda adalah anak yatim dan tidak tahu identitas leluhur. Generasi muda mengolah warisan leluhur yang bersembunyi di kedalaman ingatan. Senior, latihan yang dilakukan oleh junior tidak cocok untuk kultivasimu. Jika tidak, junior tidak keberatan berbagi latihan denganmu. Alasan mengapa Tanyun mengatakan dia adalah seorang yatim piatu dan tidak mengatakan bahwa dia adalah klan kuno abadi, itu karena dia tidak mengetahui detail dari wanita bertopeng itu. Jika pihak lain memiliki dendam terhadap klannya, maka dia akan mati di tempat. Wanita bertopeng itu berpikir dalam hati. Ada desas-desus bahwa kekuatan magis pembalikan waktu hanya dapat digunakan oleh garis keturunan klan kuno abadi. Sepertinya dia adalah ras dewa kuno abadi. Di masa lalu yang jauh, ras dewa kuno abadi mendominasi alam leluhur tertinggi dan dihabisi oleh banyak kekuatan. Aku pikir ras dewa kuno abadi telah punah, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa akan bertemu mereka di sini. Karena dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, maka aku berpikir bahwa di masa lalu, ras dewa kuno abadi murah hati dan menyelamatkan 4 benua besar, lalu melawan musuh dari lautan iblis. Memikirkan hal ini, wanita bertopeng itu berkata, orang suci ini memiliki nasihat untukmu, kamu harus mengingatnya. Senior, katakan, Tanyun dengan hormat. Wanita bertopeng itu berkata, sebenarnya, aku bahkan tidak tahu identitasmu. Aku hanya menyarankan kamu kapan saja, jangan gunakan pembalikan waktu, sangkar ruang angkasa dan sumber cahaya. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Mendengar itu, Tanyun tercengang. Siapa kamu? Dan bagaimana kamu tahu latihanku? Wanita bertopeng itu berkata, kamu benar-benar memiliki garis keturunan ras dewa kuno abadi. Jika tidak, kamu tidak akan dapat membalikan waktu, sangkar luar angkasa, dan sumber cahaya. Pada titik ini, wanita bertopeng itu melirik Tanyun dengan jijik. Nenek moyangmu dimusnahkan untuk ketenangan alam leluhur tertinggi. Mereka memiliki eksploitasi militer yang luar biasa dan merupakan panutan bagi generasiku. Jika mereka berada dalam roh surga dan tahu bahwa keturunan mereka benar-benar menjadi murid sekte kebahagiaan, mereka pasti akan mati tanpa mengistirahatkan mata mereka. Mendengar itu, Tanyun bingung, tetapi dia yakin wanita di depannya mengetahui detail leluhurnya. Tidak. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi, dan mungkin aku bisa mencari tahu tentang bagian lanjut tubuh tirani Hongmeng yang ditinggalkan leluhurku. Memikirkan hal ini, Tanyun berkata, senior, junior ini benar-benar bukan murid dari sekte kebahagiaan. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, dia melepaskan ledakan kekuatan suci, memadatkan citra memori dari kehampaan. Melalui gambar memori, wanita bertopeng menyadari bahwa dia telah salah paham tentang Tanyun.
Generasi muda adalah penguasa alam semesta rendah. Aku secara paksa dibawa ke alam leluhur tertinggi oleh Huyan Yingfeng. Bawahan junior dihabisi secara brutal oleh mereka. Junior melarikan diri dengan pakaian murid sekte kebahagiaan dan bertemu dengan 3 bersaudara yang baru saja mau merampokku. Begitulah yang terjadi. Mendengar ini, sedikit permintaan maaf muncul di mata wanita bertopeng itu. Itu adalah kesalahan orang suci ini, dan orang suci ini meminta maaf kepadamu. Untungnya, kamu adalah keturunan garis langsung klan kuno abadi. Jika tidak, orang suci ini akan menghabisi orang yang salah. Setelah mendengarkan, Tanyin membungkuk dan berkata, ini juga salah junior. Jika bukan karena junior yang tidak melepas jubah tepat waktu, apa yang terjadi barusan tidak akan pernah terjadi. Senior, junior berasal dari alam semesta rendah. Aku tidak tahu apa-apa tentang alam leluhur tinggi. Aku mohon kamu memberitahu generasi muda.